Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dinda Laraswati, NPM 2275551 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Di sini ada reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan itu ada tiga, yaitu sebelum tahun 2003 itu ada akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Kemudian 2003 sampai 2004 itu ada Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga itu ada 2005 sampai dengan sekarang itu ada akuntansi modern berbasis akrual dan double entry serta PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan itu diatur pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 itu terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran yang pertama itu berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, PSAP 01 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAP 02 mengenai laporan realisasi anggaran, PSAP 03 mengenai laporan arus kas, PSAP 04 mengenai catatan atas laporan keuangan, dan masih ada banyak lagi. Kemudian lampiran yang kedua itu tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan yang terakhir lampiran yang ketiga itu tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Halim 2007. Kemudian akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah daerah. Peran laporan keuangan daerah. Peran laporan keuangan daerah itu ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian yang kedua itu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan yang pertama itu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua itu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna serta kebutuhan informasi itu digunakan yang pertama itu masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, yang ketiga itu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang keempat itu pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan.
Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu ada 8. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsisten. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap, serta prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan itu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Untuk struktur laporan realisasi anggaran itu ada pendapatan. Pendapatan itu meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Kemudian ada belanja. Belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Kemudian ada transfer. Transfer itu meliputi transfer atau bantuan keuangan. Kemudian ada pembiayaan. Ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk struktur laporan operasional itu ada pendapatan. Pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Kemudian ada beban. Beban itu ada beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban transfer. Kemudian surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, serta pos luar biasa. Untuk struktur laporan perubahan ekuitas itu ada ekuitas awal, kemudian koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas itu meliputi koreksi penambahan ekuitas dan koreksi pengurangan ekuitas. Dan surplus laporan operasional, kemudian ekuitas akhir. Untuk struktur neraca itu ada aset, kewajiban, ekuitas. Untuk aset itu meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Untuk kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian struktur laporan arus kas. Struktur laporan arus kas itu ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi, dan saya ucapkan terima kasih.